Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisa Hendra Iskom. Saya merupakan CPNS dengan jabatan ahli pertama Peranata Komputer pada Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan mind map wawasan kebangsaan dan bela negara. Apa itu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, serta kenapa ASN harus memahami tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, akan kita bahas pada slide berikut. Yang pertama, pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan diartikan konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut tentang sejarah bangsa Indonesia. Jadi untuk menumbuhkan rasa cinta kepada bangsa Indonesia diperlukan pengetahuan mengenai sejarah bangsa Indonesia yang dibagi menjadi titik-titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama dimulai dengan berdirinya Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia dan sepakat mendirikan organisasi yang bernama Budi Utomo. Kemudian dilanjutkan dengan adanya Perhimpunan Indonesia, merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan adanya Kongres Pemuda pertama dan kedua. Ini merupakan kongres hasil Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan sampai saat ini kita kenal dengan Hari Sumpah Pemuda. Kemudian kita lanjut dengan adanya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang terakhir terbentuknya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lanjut tentang 4 konsensus dasar. Yang pertama, Pancasila merupakan landasan bagi fondasi dan cita-cita berdirinya negara Indonesia merdeka. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, sesuai dengan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan walaupun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhan memiliki perbedaan tetapi pada dasarnya satu bangsa, satu negara, Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kemudian kita lanjut mengenai identitas diri bangsa Indonesia yang terdiri dari bendera negara. Sudah kita ketahui bersama, bendera negara kita adalah sang saka merah putih. Kemudian yang kedua, bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bahasa Indonesia sebagaimana diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan dengan dinamika peradaban bangsa. Kemudian yang ketiga, lambang NKRI merupakan Garuda Pancasila. Kemudian yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya, yang mana lagu ini diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Kemudian kita masuk materi bela negara, yang mana kita akan bahas pengertian bela negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif. Kemudian kita akan masuk mengenai fungsi ASN sesuai dengan pasal 11 UU ASN mengenai tugas pegawai ASN sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pembina pejabat kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Baik, lanjut mengenai nilai dasar dan indikator bela negara bagi ASN. Yang pertama, cinta tanah air bagi ASN diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku seperti
setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, kemudian sesuai dengan peran dan tugas masing-masing ASN. Kemudian yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Aktualisasi ASN seperti contoh menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, memegang teguh prinsip netralitas ASN, kemudian mentaati, melaksanakan, dan tidak melanggar semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Aktualisasi ASN pada bagian ini seperti contoh memegang teguh ideologi Pancasila, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, menjadi contoh bagi masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Aktualisasi ASN pada bagian ini adalah memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian yang terakhir, kemampuan awal bela negara bagi ASN. Pertama, memiliki kemampuan dan melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Dengan pengimplementasian kecintaan kepada negara dan penerapan nilai-nilai kebangsaan, diharapkan terciptanya ASN profesional, bermutu, serta sesuai dengan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara.